tawadu, sikap sifat rendah hati kepada seluruh nabi dan rasul yang nantinya biasanya pada usia 40 tahun, kecuali Nabiullah Isa alaihissalam yang diutus pada usia 30 tahun. Selain Nabi Isa termasuk Nabi Muhammad itu di usia 40 tahun. Dan nanti Nabi Isa juga akan menggenapkan usianya ketika diutus lagi, ketika diturunkan lagi ke muka bumi di akhir zaman. Nah, ini para nabi seperti itu. Kenapa para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sembelih adalah domba. Nah, kita boleh domba, boleh sapi, boleh unta. Zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini estafet sepanjang masa, sepanjang zaman diamalkan oleh para nabi. Kita baca lagi kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, ada lagi itu di Quran. Apa surahnya? As-Saffat. Kalau kita baca lengkap mulai ayat 99, 100, 101 dan seterusnya. Kalau kita mau baca lengkap. Nah, kita pasti pernah dengar awalnya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Emang betul itu Quran. Awalnya Nabi Ibrahim mimpi isinya perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Wahyu yang kemudian diganti wa fadainahu bi dzibhin 'azim, ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan dzibhin 'azim, sembelihan dengan domba yang sangat besar yang dikirim oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi begini, kita harus paham dengan maksud Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia dan tidak pernah menjadikan manusia sebagai objek kurban. Gak pernah. Harus ngerti maksud Quran, harus paham, jangan salah paham. Kalau Nabi Ismail yang kemudian diperintahkan oleh Allah itu ayahnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, itu ujian. Cintanya kepada Allah sama cintanya kepada manusia, dalam hal ini anaknya, segede apa? Bukan kemudian disuruh nyembelih beneran. Ini bentuk ujian. Bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diganti dengan domba. Tapi kenapa kok ada potret atau ada gambaran seperti itu dalam Quran? Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih putranya, mimpi. Tapi mimpi para nabi adalah hak, benar. Ru'yal anbiya'i haqqun, sabda Rasulullah SAW. Mimpi para nabi itu hak, benar, bukan ilusi. Nah, kita ini harus baca sejarah. Nabiullah Ibrahim itu hidup kalau sekarang di Irak. Nabi Ibrahim itu hidupnya. Sekarang ini negaranya Irak. Dulu namanya Mesopotamia, lembah sungai Efrat dan sungai Tigris. Ada peradaban kuno tua yang kita baca dalam sejarah kalau sekolah di SMA, namanya Babilonia.
Babilonia, peradaban Musa. Peradaban saat itu dari mulai Babilonia sampai Mesir kuno, bahkan India kuno, itu manusia dijadikan objek kurban. Kalau bahasa kita namanya apa? Tumbal. Zaman ketika Nabi Ibrahim hidup, anak perawan dipersembahkan kepada dewa katanya, kemudian dipotong. Anak laki-laki, termasuk yang remaja atau ada yang ganteng banget, diambil dari rumahnya, diculik agar tidak terjadi apakah kemelaratan, katanya dijadikan tumbal untuk para dewa. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Hal seperti itu merebak. Manusia bukan cuma dijadikan sesembahan, tapi dijadikan objek pengorbanan alias tumbal. Karena itu dimasukkan sebagai potret dan keadaan zaman itu dalam ayat itu. Inni ara fil manami anni azbahuka. Itulah kenapa kita baca ayatnya, oleh Allah kok ditampilkan dalam mimpi. Ini penting kita tahu. Mimpi inni ara fil manam. Kenapa Allah menggambarkan itu dalam mimpi? Ada pesannya buat manusia bahwa pengorbanan dengan objek manusia alias tumbal itu ilusi. Bukan realita. Bukan satu fakta dan juga bukan kebenaran sejati. Itu dugaan manusia aja untuk menghilangkan keapesan kalau bahasa kita. Oh, manusia pun ditumbalin. Enggak ada dalam kamus Islam tuh, enggak ada. Makanya ada tadi saya katakan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus, kami ganti itu Nabi Ismail dengan domba yang besar. Itu ujian kecintaan saja. Allah memang sejak azalinya mentakdirkan dan iradah Allah kurban itu dengan binatang, bukan dengan manusia, bukan. Itu tadi gambaran tentang sejarah yang merebak saat itu di zaman Nabiullah Ibrahim hidup. Ini pesan itu banyak sekali dalam syariat kurban itu. Kenapa saya sampaikan tadi? Sejak manusia pertama ada di muka bumi loh, sudah Allah berlakukan kurban. Yang ayatnya sudah saya baca juga. Nah, ketika Islam datang dan kemudian ada lagi kurban, unta, sapi, juga kambing, domba, itu juga punya maknanya. Ada makna akidahnya, ada makna tauhidnya, ada makna sisi aspek sosialnya. Sapi, kenapa kita kurban sapi? Sebenarnya bukan cuma daging. Ini untuk memupuk tauhid. Makanya ada ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu surah Al-Hajj saja. Surah Al-Hajj. Yang Allah terima itu bukan daging. Allah nggak perlu daging. Kita perlu daging buat nyate. Allah la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, apalagi darahnya. Tapi yang sampai nanti kepada Allah, apakah itu kambing, itu sapi punya
nilai di hadapan Allah, walakin yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah landasannya hatinya ikhlas semata menggapai ketakwaan kepada Allah. Itu ada unsur tauhidnya. Ada apa? Jauh lagi Nabi Musa pernah disuruh menyembelih sapi itu umatnya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Fragmennya betul karena ada pembunuhan saat itu di kalangan Bani Israel. Pembunuhnya majhul, tidak diketahui. Biar ketemu. Nah, singkatnya, udah sembelih sapi aja. Yang nyuruh Allah, kata Nabi Musa kepada kaumnya. Itu juga mereka menganggap sebagai olok-olok. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kok sapi? Kan bisa kuda yang disuruh sama Allah. Kok medianya sapi? Enggak unta. Karena ada sisi tauhid yang ingin ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Bani Israel itu menjadikan al-ijl, anak sapi, sebagai sesembahan yang dipelopori oleh Samiri. Quran itu. Makanya Allah nyuruhnya potong sapi. Kagak, kamu kalau potong sapi nggak kualat, tenang aja. Maksudnya begitu. Bukan Tuhan itu potong. Jadi ada aspek tauhidnya. Lah, kita yang berkorban ini dengan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi pijakan, jadi satu wawasan, barometer bahwa betapa kurban ini punya spektrum yang sangat luas. Bukan cuma rame-rame motong, nyate habis. Enggak cuma itu. Banyak sisinya luar biasa ternyata. Ya Allah. Tauhidnya para nabi. Bayangin, kita mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Arab, apa enggak ajib itu? Aja Agus. Masa. Makanya kita niat, ya mumpung masih ada waktu ini, ada sebulan enggak? Idul Adha dari sekarang. Nah, mudah-mudahan kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa onta, bawa onta dari Arab. Kalau enggak sapi, kalau enggak punya juga, ya kambing lah. Motor aja kita punya 3, padahal ngontrak, misalnya gimana begitu Iqbal? Masa korban berapa duit sih? Kambing, insya Allah ya 3 jutaan udah dapat. Bisa kita sudah berkurban. Mudah-mudahan tekad kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalannya. Sehingga apa yang disyariatkan tadi sudah saya bacakan hadis-hadisnya, mulai riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah, ya diberikan kita semua segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamd.